Pemirsa, pada hari pertama masuk sekolah, selain datang sejak subuh, para orang tua murid bahkan nekat mengikat kursi dan juga meja sekolah dengan tali. Ini dilakukan agar kursi tidak direbut oleh orang tua siswa lain. Puluhan orang tua siswa langsung berlarian menuju ruang kelas sesaat setelah gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu dibuka. Mereka rela mengantri sejak subuh untuk berebut kursi bagi anak-anaknya di hari pertama sekolah. Bahkan para orang tua siswa ini juga mengikat kursi dan meja dengan tali dan menempelkan nama anak-anak mereka untuk mencek kursi dari siswa lain. Pertama masuk sekolah, wali murid atau anak-anak sekolah berdatangan lebih awal. Kadang-kadang ya sebelumnya sudah memberikan tanda di meja atau di kursi dengan berbagai macam. Ada yang diikat, ada yang tempel nama, dan lain-lain. Duduk di depan supaya menerima pelajaran dengan jelas katanya. Di SD Negeri Majalengka Wetan, Jawa Barat, puluhan orang tua mengawal anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Mereka rela datang lebih pagi dibanding waktu masuk sekolah untuk berebut posisi kursi. Bahkan para orang tua siswa harus menduduki kursi sekolah untuk anak mereka agar tidak direbut oleh orang lain. Sementara itu, wali murid dan siswa SDN Tegal Besar 3 di Jember, Jawa Timur datang sejak pukul setengah 6 pagi di hari pertama sekolah. Meski sekolah belum sepenuhnya dibuka, namun para wali murid sudah lebih dulu berebut kursi paling depan untuk anak-anak mereka. Ini anaknya pengen duduk di depan biar tahu cepat tahu ada menangkap pelajaran itu. Menangkap pelajaran itu. Para wali murid masih beranggapan bahwa posisi menentukan prestasi. Dengan duduk di barisan depan, mereka berharap anak-anak dapat menyerap pelajaran lebih mudah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, insiden menghebohkan terjadi di hari pertama masuk sekolah di Kota Padang. Ya, ratusan siswa baru di SMP 3-4 Padang pemirsa terpaksa tertahan dan tidak bisa masuk sekolah. Dan ini diduga karena kepentingan keluarga yang tidak terima di sekolah tersebut. Polisi terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah SMP 3-4 Padang. Pasalnya, gerbang sekolah digembok oleh oknum warga yang kecewa karena 4 orang keponakannya tidak diterima di sekolah ini. Setelah gerbang berhasil dibuka, ratusan siswa pun berhamburan memasuki kelas. Pelaku yang berada di dalam sekolah langsung digiring polisi untuk dimintai keterangan. Para siswa yang kesal dengan ulah pelaku meluapkan kesalahan mereka dengan meneriakinya. Setali 3 uang, ratusan murid baru di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama. Di hari pertama sekolah, mereka terpaksa tidak bisa masuk kelas lantaran gerbang sekolah digembok sekelompok oknum warga. Mereka kesal karena 177 orang siswa warga di sekitar sekolah tidak diterima di satuan pendidikan negeri di Kota Bukit Tinggi. Warga pun mengancam akan menyegel seluruh sekolah SMA Negeri di Bukit Tinggi jika pemerintah belum memberikan solusi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu.
Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan.